Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa dan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Football lovers, kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia, tentunya di cerita bola terkini. So, buat football lovers yang saat ini menyaksikan channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share ke semua orang pecinta sepak bola Indonesia, dan jangan lupa untuk komentar yang baik-baik di channel ini agar supaya channel ini terus berkembang lebih baik dan lebih baik. Saya doakan buat Anda yang sudah mensubscribe, yang sudah like, yang nonton sampai habis dan komentar yang sopan, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Jangan kemana-mana, keep stay tune di cerita bola terkini. Ya, football lovers, kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang sudah mengalahkan timnas Australia dan Jordania, di mana dua pertandingan ini kita bahas karena memang kondisi yang sangat-sangat viral ya. Beberapa waktu lalu timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Qatar dengan skor 0-2 dengan hal-hal yang menarik. Salah satu diantaranya adalah wasit yang ingin viral, ya, di mana keputusan-keputusan yang nyentrik membuat para penggemar sepak bola dunia membawa wasit ini menjadi jauh lebih viral dari sebelum-sebelumnya. Dan mungkin banyak orang yang tidak mengenal wasit ini kemudian mampu memperkenalkan oleh penggemar sepak bola Indonesia, oleh penggemar sepak bola yang ada di dunia bahkan ya, karena keputusan-keputusan yang sangat-sangat signifikan. Kalau kita bicara tentang kekerasan pemain timnas Indonesia berlaga di lapangan hijau, terbukti di dua laga melawan timnas Australia maupun timnas Jordania pada waktu lalu tanpa adanya kartu merah. Tentu ini adalah sebuah bukti bahwa pemain timnas Indonesia mampu bermain secara baik, mampu bermain menggunakan skill yang cukup mumpuni, karena pemain timnas Indonesia sudah terlatih di ajang internasional bersama Coach Sintayong sejak tahun 2020 lalu. Dan timnas Indonesia pada saat ini sudah memberikan performa yang terbaik. Terbukti dari dua pertandingan yang dilakoni oleh timnas asuhan dari Coach Sintayong ini memberikan kemenangan dan memberikan gol tanpa balas. Hanya ada satu gol yang mampu membobol gawang Hernando Ari di ajang Piala AFC pada saat lalu, yaitu Justin Hubner. Itu yang mampu diakui. Karena kenapa? Karena gol-gol yang sebelumnya bersama Qatar itu ya anggaplah angin lalu. Karena memang gol tersebut adalah gol-gol hoki yang diciptakan dari, ya bisa dikatakan, tangan kanan timnas Qatar. Ya, kita tahulah siapa. Mungkin kita bisa beranggapan wasit, bisa beranggapan keberuntungan dan lain sebagainya. Namun yang terpenting adalah ketika timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Australia. Ini adalah ajang pembuktian pertama di mana permainan timnas Indonesia mampu menguasai secara skill dan secara head to head. Kalau menurut saya, timnas Indonesia adalah tim yang lebih unggul daripada timnas Australia pada waktu lalu ketika bermain secara apik. Namun kenyataannya keberuntungan lebih memihak timnas Indonesia, dan yang terjadi adalah timnas Australia terkalahkan begitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, timnas Indonesia melawan timnas Jordania, di mana timnas Jordania sebenarnya diunggulkan setelah timnas Qatar. Akan tetapi terbukti gol yang telah dirasakan timnas Indonesia ke gawang timnas Jordania ini membuat timnas Jordania mati kutu. 4 gol tanpa balas. Ada 1 gol yang dirasakan oleh Justin Hubner. Ini adalah gol keberuntungan. Kenapa dikatakan keberuntungan? Karena memang gol adalah Justin Hubner gitu. Dan permainan dari timnas Indonesia yang dilatih oleh Coach Sintayong bersama timnya, jangan lupa ya, timnya ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa, meyakinkan seluruh penggemar sepak bola Indonesia bahwasanya Coach Sintayong mampu membawa timnas Indonesia masuk ke 8 besar. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu apa lagi yang mau dipertanyakan untuk memperpanjang kontrak Coach Sintayong? Segera diperpanjang, atau nantinya Coach Sintayong bisa jadi ditarik oleh tim lainnya, karena timnas lainnya mampu membayar lebih mungkin dari timnas Indonesia, dan mereka siap mengantri. Dan yakinlah,
bahwa Coach Sintayong akan berusaha sebaik mungkin membuktikan pada penggemar sepak bola Indonesia bahwasanya ia mampu menjadi pelatih yang top tier. Ini menjawab keraguan penggemar sepak bola yang tidak yakin oleh Coach Sintayong. Ada yang sangat yakin tanpa adanya kemenangan pun Coach Sintayong tetap wajib diperpanjang. Kenapa? Karena atmosfer dari Coach Sintayong ini membawa dampak yang baik bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia, tentunya bagi seluruh pemain sepak bola Indonesia dari ajang yang sangat-sangat minim dipanggil, yaitu Tarkam mungkin ya, sampai dengan di liga teratas yaitu Liga 1 Indonesia. Ini adalah ajang pembuktian di mana Coach Sintayong mampu membawa timnas berjenjang U22, U23, timnas senior ya, bahkan timnas U20 dan timnas U17 juga selalu berkomunikasi pelatihnya bersama Coach Sintayong. Atas adanya atmosfer yang baik dari Coach Sintayong ini juga, seluruh penggemar sepak bola Indonesia semakin percaya bahwasanya timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan meski itu sulit. Dan inilah yang membuat para pemain timnas Indonesia naik daun. Nah, para pemain timnas Indonesia yang naik daun ini, beberapa diantaranya ada Hernando Ari yang sedang ada di performa terbaik ketika melawan timnas Australia dan melawan timnas Jordania, di mana ia diteriaki, disemangati oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia secara langsung yang menonton di lapangan hijau. Mereka meneriaki Hernando itu hanya sebuah teriakan menurut kita, tapi menurut Hernando ini adalah sebuah semangat yang cukup luar biasa bagi kemampuannya untuk menangkis bola-bola yang akan masuk ke gawang yang telah dijaga oleh Hernando Ari. Tak lepas, ini adalah sebuah proses yang sangat-sangat penting, proses yang sangat-sangat luar biasa. Semangat dari Yu Chai-Hu selaku pelatih kiper, dan ia juga selalu menyemangati seluruh pemain timnas Indonesia melalui ucapan-ucapan Coach Sintayong yang ditranslate ke bahasa Indonesia, meski ada translator yang sudah sedia mendampingi Coach Sintayong. Ya, football lovers, kalau kita bicara tentang timnas Indonesia yang memang menang 4-1 dari timnas Jordania, lalu kemudian timnas Indonesia akan melawan timnas Korea Selatan, yang mana timnas Korea Selatan ini adalah tim yang akan melawan timnas Indonesia di 8 besar nantinya. Tentu Coach Sintayong akan termotivasi, Coach Sintayong akan lebih merasa bersemangat, ingin membuktikan oleh penggemar sepak bola di dua negara, yaitu timnas Korea Selatan penggemarnya, yaitu timnas Indonesia juga penggemarnya. Nah, dua tim ini akan menyatu di dalam pikiran Coach Sintayong. Ia mampu memenangkan melawan timnas Korea Selatan dan membuktikan kepada seluruh penggemar sepak bola Korea Selatan bahwasanya Coach Sintayong mampu membawa nama baik Indonesia mengalahkan timnas Korea Selatan. Karena beberapa waktu yang lalu, mungkin bisa dikatakan rasa sedih ya yang dihadapi oleh Coach Sintayong ketika tim yang diasuhnya di Korea Selatan mendapatkan kekalahan, namun hal ini tidak diterima oleh beberapa fans yang secara langsung menghadiri jumpa pers yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama anak asuhnya, membuat mereka atau para penggemar sepak bola Korea merasa kurang percaya oleh Coach Sintayong sehingga melempari bantal ataupun telur ya. Dan ini sangat viral dan mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi bagi Coach Sintayong untuk membuktikan kepada mereka yang sudah melempar, yang sudah tidak percaya ketika bertanding melawan timnas Indonesia, bahwa Coach Sintayong mampu melatih dengan baik dan benar, mampu membawa atmosfer itu di Indonesia dengan sangat-sangat baik, mampu membawa timnas Indonesia melambung lebih tinggi lagi bersama Garuda. Tentu ini adalah ajang pembuktian bagi Coach Sintayong juga bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia yang katanya ada juga nih yang julid selalu menilai Coach Sintayong gitu ya, menilai dari sisi negatifnya, tidak menilai dari segi positifnya. Nah, inilah yang menjadi problematika bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia untuk selalu kurang optimis dengan
pelatih yang dipilih oleh PSSI. Nah, kenapa demikian? Karena memang pembuktian yang dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya itu sudah cukup baik. Tapi karena adanya oknum-oknum yang merasa selalu mengkoreksi, ya mengkoreksi boleh, tapi tidak terlalu berlebihan lah ya, dalam artian selalu menyalahkan, tidak ada benarnya meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin. Inilah yang akan menjadi sebuah atmosfer buruk gitu ya. Karena kenapa? Karena ketika pelatih itu akan mencoba sesuatu hal yang baru, berusaha untuk melatih dengan sebaik mungkin, dengan kualitas dan backgroundnya sebagai pelatih yang sangat baik, justru malah harus diganti gitu kan. Karena ada anggapan-anggapan yang kurang baik tadi. Nah, coba sekarang sudah diselesaikan dengan baik dan benar oleh Coach Sintayong. Target-targetnya sudah terpenuhi semua, dari mulai timnas U22, U23, kemudian timnas senior semua dipenuhi, U20 semua sudah dipenuhi ya. Namun apalagi nih yang harus dijawab oleh Coach Sintayong? Karena semua kemampuan dan semua pengalamannya sudah diberikan ke timnas Indonesia. Bahkan atmosfer, segala bentuk semangat bagi seluruh pemain sepak bola di Indonesia sudah diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Coach Sintayong. Dan perpanjangan kontrak Coach Sintayong seharusnya wajib diadakan. Dan Coach Sintayong sendiri tidak hanya memberikan prestasi dalam hal atmosfer, kemudian skill dan lain-lain, melainkan juga memberikan dampak yang baik bagi personal atau individu dari seluruh pemain timnas Indonesia. Mereka yang awalnya mungkin tidak mengetahui kelebihan-kelebihan mereka, saat ini mereka sudah mengetahui bagaimana mereka harus mengeksplor diri mereka untuk mendapatkan tempat di posisi timnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu berada di posisi utama maupun di posisi cadangan. Salah satu diantaranya adalah Arhan Pratama yang saat ini sudah sangat-sangat memahami karakternya dan kelebihannya, yaitu melempar jarak jauh. Dan hal ini juga menjadi sebuah motivasi bagi seluruh media yang meliput semua hal yang terjadi di timnas Indonesia ketika berhadapan langsung dengan lawannya. Dan beberapa waktu yang lalu ketika timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Jordania dengan salah satu golnya, yaitu lemparan jauh pertama Arhan dan disoundtrack oleh Ikomang, tentu sebagai beberapa media asing, salah satu diantaranya adalah dari pemerhati sepak bola yang ada di Amerika, bahwasanya pertama Arhan ini sangat layak jika bermain di Premier League, dan beberapa tim yang sebenarnya bisa merekrut pertama Arhan untuk menjadikan salah satu posisi yang terpenting di grupnya. Dan hal ini tentu akan menjadi sebuah peluang bagi pertama Arhan untuk membuka jalan yang lebar ketika bermain di liga kasta tertinggi dunia tersebut. Dan hal ini menjadi sebuah semangat juga bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia untuk mendoakan bahwasanya pemain timnas Indonesia itu ternyata saat ini sudah banyak dilirik oleh media-media asing, dan tentu tidak mungkin tidak sampai ke semua stasiun televisi ataupun semua penggemar sepak bola dunia seperti itu. Nah, tidak hanya membahayakan gawang timnas Jordania, timnas Australia, timnas Qatar, bahkan timnas yang tertinggi peringkatnya yaitu timnas Argentina. Pada waktu lalu walaupun uji coba, ia diakui kehebatannya ketika melempar itu sangat membahayakan gawang timnas Argentina. Mungkin banyak beberapa orang yang mampu melempar dengan cukup jauh seperti pertama Arhan, namun ada satu mungkin yang tidak bisa semua orang mampu lakukan, yaitu mengarahkan bola tersebut tepat di depan mulut gawang atau tepat di dalam gawang. Nah, ini dilakukan oleh pertama Arhan dengan cukup kencang, dengan cukup terarah, bola tersebut masuk ke gawang Jordania. Dan ketika bola ini masuk tanpa sentuhan, tentu wasit tidak dapat memutuskan bahwa bola ini adalah membobol gawang Jordania. Melainkan sebaliknya, jika bola ini tersontek sedikit saja, meskipun hanya rambut saja yang terkena, maka gol tersebut sah dilesakkan oleh pertama Arhan melalui lemparan jauhnya, lalu disontek oleh pemain A misalnya, seperti yang dilakukan oleh Komang, walaupun hanya sedikit tipis ya, tapi oleh wasit seperti itu. Dan
berakhir kemenangan oleh timnas Indonesia dengan skor 4-1. Ya, satunya ini adalah Justin Hubner. Dan pasca pertandingan pun Justin Hubner bercanda dengan Hernando Ari, bahkan ia meminta maaf mungkin ya, dengan sapaan-sapaan yang cukup dekat, karena mereka sudah cukup dekat menjalin komunikasi, menjalin latihan bersama timnas Indonesia di timnas senior dan kembali di timnas U23. Ya, Football Lovers dimanapun Anda berada, dan tidak disangka-sangka timnas Indonesia mampu masuk 8 besar dan akan melawan timnas Korea Selatan dengan penuh gairah yang cukup berbeda, dan Coach Sintayong tentu akan memberikan permainan terbaik untuk timnya, membuktikan kepada fans yang ada di dua negara, yaitu timnas Korea Selatan dan timnas Indonesia. Kedua dari penggemar timnas ini menantikan bagaimana racikan Coach Sintayong mampu mengalahkan timnas Korea Selatan, dan ini adalah ajang pembuktian bagi Coach Sintayong untuk diperpanjang kontraknya lebih lama lagi, membawa atmosfer yang baik lagi untuk timnas Indonesia. Dan untuk penggemar timnas Indonesia, tentu kita harus mendoakan sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk timnas Indonesia agar dapat memenangkan pertandingan dan masuk dalam 4 besar dan masuk dalam 2 besar, bertemu Qatar. Mudah-mudahan dapat bertemu Qatar atau tim yang lain nggak apa-apa ya. Kalau bertemu Qatar, harapannya wasit mampu menengahi sebagai penengah yang bijaksana, yang jujur, yang baik dan adil. Itu yang terpenting ya. Tidak menjadi wasit yang mengharapkan viral gitu ya. Dan hal ini menjadi perhatian penting juga bagi seluruh pengamat sepak bola Indonesia, di mana sosok seorang wasit itu harus memiliki jiwa yang jujur dan adil, jurdil ya. Dan kualitas dari timnas Indonesia lagi-lagi saya katakan top chair, semakin baik, peringkat pun semakin meningkat. Mudah-mudahan ketika pertandingan ini sudah dihelat, kemenangan-kemenangan didapat, kejuaraan tentu didapatkan, harapannya tentu timnas Indonesia jauh lebih baik lagi dan Coach Sintayong diperpanjang kontraknya. Para pemain-pemainnya juga selalu produktif, dapat dimainkan di laga internasional, baik itu pemain abroad maupun pemain yang ada di BRI Liga 1. Mudah-mudahan timnas Indonesia meraih kemenangan dari semua pertandingan. Saya Johan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.